Selamat pagi, Bu Regina, Bapak, Ibu-Ibu yang terkasih semuanya. Hari ini saya hanya ingin membagikan mengenai jalan salib ya. Masa Paskah seringkali menjadi waktu di mana kita diajak untuk berdoa jalan salib. Sebuah devosi yang memiliki banyak pelajaran yang dapat kita pelajari tentang kehidupan spiritualnya. Ini adalah perjalanan doa Prapaskah selama 40 hari, biasanya hari Jumat, yang terdiri dari 14 stasi. Pertobatan dan kontemplasi tentang sengsara Kristus untuk mempersiapkan hati seseorang menyambut Paskah. Salah satu devosi paling populer selama masa Prapaskah adalah jalan salib. Paroki-paroki di seluruh dunia akan mengadakan waktu khusus di mana umat beriman dapat datang ke gereja dan berdoa jalan salib bersama-sama. Renungan tentang jalan salib. Nilai jalan salib. Jalan salib atau jalan salib secara tradisional dimulai sejak 2000 tahun yang lalu ketika Perawan Maria mengikuti jejak putra ilahinya yang berlumuran darah setelah penyaliban pada Jumat Agung. Ia mengikuti Via Dolorosa yang ditempuh Kristus melalui Yerusalem dan mendaki Gunung Kalvari. Berhenti di titik-titik tertentu yang sekarang dikaitkan dengan 14 stasi salib, jalan salibnya, yang terdapat di gereja-gereja Katolik. Devosi ini secara bertahap berkembang selama sejarah gereja, tetapi khususnya sejak akhir abad ke-17 dan seterusnya. Nilai besar dari jalan salib terletak pada kenyataan bahwa hal itu memungkinkan umat beriman untuk melakukan ziarah dalam roh dan dengan demikian menghidupkan kembali peristiwa sengsara dan kematian Kristus dimulai dengan penghukumannya di hadapan Pilatus dan diakhiri dengan penguburannya di makam Yusuf dari Arimatea. Dengan berpindah dari stasi ke stasi dan mengucapkan doa serta merenungkan penderitaan Kristus, umat beriman menjadi satu dengan Dia dalam penderitaan dan kematiannya. Gereja telah memberikan indulgensi yang tinggi pada jalan salib sebagai dorongan bagi umat beriman untuk merenungkan penderitaan Kristus dalam devosi yang menginspirasi kita untuk memikul salib kita dan mengikuti Dia. Para bapak gereja yang agung, para doktor, dan orang suci telah tekun menganjurkan meditasi tentang sengsara Kristus sebagai cara paling pasti untuk mendekatkan diri kita kepada Kristus dan menirunya. Menurut Santo Agustinus, satu tetes air mata yang ditumpahkan saat bermeditasi tentang sengsara lebih berharga daripada 1 tahun yang dihabiskan untuk berpuasa hanya dengan roti dan air atau melakukan ziarah ke Yerusalem. Santo Bonaventura mengatakan bahwa mereka yang bermeditasi tentang sengsara didewakan, yaitu dijadikan seperti Tuhan
dan bahwa luka-luka Kristus mampu meluluhkan hati yang paling keras sekalipun. Santo Alfonsus Liguri mengatakan bahwa para orang suci memperoleh keberanian mereka untuk menanggung penderitaan mereka dalam penderitaan Yesus yang disalibkan. Dan bahwa ketika kita bermeditasi tentang sengsara Kristus, kita dipenuhi dengan kasih kepada Tuhan dan menyadari betapa besar kasih juru selamat kepada kita. Dengan fokus pada peran individu dalamnya menyebabkan penderitaan Kristus melalui dosa-dosa kita, Jalan Salib ada karya Kardinal Newman, sangat bagus ya, ditulis dalam semangat para guru spiritual besar di masa lalu, tetapi pada saat yang sama bersifat positif dan membangkitkan semangat dalam fokusnya pada kasih dan belas kasihan Tuhan. Ini dari Kardinal Newman, bagus sekali Jalan Salibnya. Ya, mungkin bisa dibagikan ya satu waktu ya. Saya permisi, kita ucapkan bersama-sama satu kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih.